Halo semuanya, ketemu lagi di video kita kali ini dan di dalam video ini saya akan ngenalin personal financial calculator yang sudah saya siapkan buat teman-teman semua. Ya, jadi singkat cerita latar belakang kenapa ini saya buat financial calculator karena saya menilai bahwa selama perjalanan kehidupan ini rupanya kita penting banget kalau kita punya satu kegiatan yang namanya budgeting, ya. Jadi kebetulan perjalanan saya selama berkeluarga, saya starting keluarga dari tahun 2012 dan sampai tahun ini puji Tuhan itu kami selalu bangun keluarga kami step by step dari bulan ke bulan. Itu kami selalu bikin yang namanya budgeting. Ya, di sana tujuannya apa? Karena kami pengen kontrol, kami pengen monitor. Dalam artian kita semua punya tujuan, betul ya, dalam kehidupan ini gitu kan ya. Kita punya tujuan, kita punya keinginan yang betul-betul ingin dicapai. Nah, saya termasuk orang yang percaya bahwa when you fail to plan, then you plan to fail, gitu ya. Dan kenapa? Karena rupanya pada saat kita sudah bisa membuat rencana saja, itu masih banyak hal yang bisa swing, ya dalam artian bisa masih banyak deviasi yang kiranya nanti masih bisa terjadi sehingga impian kita terganggu gitu ya. Udah punya rencana aja kayak begitu gitu kan, apalagi kalau Anda tidak punya yang namanya rencana, lebih berantakan. Oke, nah budgeting ini saya nilai sebagai step paling dasar kita dalam membuat sebuah fondasi keuangan ekonomi dalam keluarga. Oke, jadi itu sebabnya kenapa saya senang banget bikin tentang perencanaan kehidupan keuangan keluarga kami, gitu ya. Dan saat ini saya sangat antusias, saya sangat tertarik untuk membagikan personal financial calculator yang saya buat itu supaya bisa dipakai oleh teman-teman semua. Oke, ya. Simple banget sebetulnya. Jadi idenya adalah kalau teman-teman mau, teman-teman bisa juga sebetulnya bisa cari di Play Store, ketik financial calculator, teman-teman udah bisa dapetin. Ya, tapi kali ini saya coba bikin pakai bentuk Excel. Teman-teman bisa download di dalam Drive gitu kan ya. Dan nanti teman-teman bisa pakai. Oke, ya. Oke, yuk kita mulai ya. Saya akan share screen teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Ini kok kayak gini ya. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya akan share screen. Oke, teman-teman, ini adalah financial calculator yang saya bangun. Ini berdasarkan kehidupan saya pribadi. Saya coba kita lihat dan saya coba hitung juga dari banyak literatur yang selama ini saya coba baca. Gitu kan ya, saya coba baca, saya coba ikuti. Nah, ini dapat nih. Rupanya financial calculator yang mungkin paling simple, gampang dimengerti, ini adalah seperti ini. Yang hari ini sudah ada di layar kaca teman-teman, di layar monitor teman-teman ya. Nah, teman-teman ini nggak perlu bingung, karena di sini sebetulnya saya sudah siapin cukup banyak nih ya. Ini ada report list-sum, data pribadi, bla bla bla, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman ini nggak perlu terlalu dipusingin. Karena kenapa? Karena teman-teman nanti tinggal bisa ngeliatin yang ini teman-teman. Bisa lihat yang ini. Ini ada start, reset, dan ada tombol kontak gitu ya. Fungsinya apa? Ini supaya kita buat gampang aja, supaya teman-teman siapapun Anda gitu ya, saya jamin Anda bisa pakai ini. Ya, Anda bisa pakai ini, Anda bisa susun budgeting Anda. Tinggal klik-klik doang. Nanti Anda tinggal ikuti aja semua karena semua sudah saya siapin. Kita lihat ya, contohnya ini ada start, nanti Anda tinggal klik ini, Anda tinggal isi, klik for next step dan lain sebagainya gitu ya. Oke, saya akan balik dulu ke sini ya. Nah, saya akan kasih tahu dulu teman-teman. Jadi ketika nanti Anda mau memulai, Anda tinggal klik tombol klik start ini. Lalu kalau Anda sudah isi semuanya seperti ini, ya, kita akan lihat ya, ini adalah contoh gitu ya. Ini saya bikin namanya si Alfonso, gitu ya, namanya Alfonso. Dia kelahiran 15 Januari 80, usia dia berarti hari ini itu 42. Nah, teman-teman nanti yang saya kasih blok warna kuning, itu artinya sudah sifatnya rumus. Jadi teman-teman nggak usah pusing gitu ya, pokoknya tinggal input, tahu-tahu keluar aja hasilnya. Ya, nah, ini ada nomor telepon, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ini ada orang-orang yang bergantung kepada Anda. Kenapa ini penting, teman-teman?
supaya tujuan saya adalah ketika Anda bikin ini, nantinya Anda bisa reflect ke dalam diri Anda. Karena sekali lagi, kalkulator ini saya bikin itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi saya sangat berharap bahwa dengan kalkulator ini selesai Anda bikin budgeting, Anda punya satu visi yang baru, Anda punya mind blowing gitu ya. Pikiran Anda terbuka, Anda mengerti tentang sesuatu hal yang harus Anda lakukan lagi di masa depan, gitu. Itu tujuan saya, ya. Jadi di sini itulah sebabnya kenapa saya tuh isikan orang-orang yang bergantung kepada Anda. Dengan demikian, berikutnya adalah kita nanti bisa reflect ke dalam diri kita. Kalau Anda adalah pencari nafkah utama, sama seperti saya, gitu ya, kita bisa lihat ada berapa sih sebetulnya orang-orang yang bergantung kehidupannya pada kita, gitu ya. Contoh, ini si Alfonso ya, ini ada istrinya, ada anak pertama, anak kedua, ada mamahnya, dan juga ada mertuanya. Jadi perannya Alfonso ini begitu kuat di dalam keluarganya, ya. Dan di sini kita bisa lihat usia dari orang-orang yang bergantung kepada dia, gitu kan ya. Dan ini ada pekerjaan. Ini nanti Anda tinggal input, teman-teman. Tujuannya apa? Besok ketika report ini Anda sudah jadi untuk Anda bisa melihat, ya. Oh, oke. Nama saya ini saya sudah umur berapa dan saya masih punya sekian banyak orang yang bergantung kehidupannya kepada saya. Jadi kita bisa ngerti gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut nanti di bawah ini ada tentang resume keuangan. Dalam hal ini contoh kasus si Alfonso, kita bisa lihat bahwa Alfonso itu pemasukannya rata-rata 25 juta, teman-teman. Sourcing-nya dari mana? Dari gaji only. Yang lainnya dia tidak ada. Nanti kita akan go through ya. Terus total pengeluaran bulanan. Nah, ternyata dalam simulasi ini, Alfonso itu ternyata sebulan-sebulan tuh 33 juta, teman-teman. Dia mesti bayar. Penghasilan dia cuma 25 juta. Nah, dari sini aja nanti Anda bisa melihat ketika Anda sudah membuat report ini untuk diri Anda sendiri, Anda bisa langsung melihat, oh ya ampun ternyata setiap bulan saya defisit 8 juta loh. Nah, dalam hal itu. Jadi kalau dalam hal ini ceritanya si Alfonso adalah belum-belum dia sudah defisit 8 juta. Gaji masuk cukup butuh 1 detik untuk dia untuk berkurang langsung 8 juta. Ya udah langsung kelihatan gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah 33 juta ini kemana? Gitu kan ya. 33 juta itu ternyata ini tabungan asuransi investasi agama tuh cuma 14%. Ya, kalau Anda tebel di sini masih enak gitu kan ya. Nah, yang repot adalah di sini. Ini dalam kasus Alfonso nih. Gitu ya. Ternyata 54%-nya itu dari cicilan, teman-teman. Nah, ini yang nanti kita akan go through detailnya kayak apa gitu ya. Pengeluaran tetap bulanannya 32%. Dan dadakan dia nggak ada. Gitu ya, dia nol. Dia rata-ratanya seperti itu. Kemudian lanjut lagi, nah ternyata penghasilan sebulan-bulan 25 juta gitu kan ya. Pengeluaran 33 juta rata-rata. Tapi dia punya aset, teman-teman, dihitung value-nya itu ada sekitar 5M. Lumayan. Ya. Jadi capek setiap bulan setengah mati, tapi minimal Alfonso ini dia punya aset senilai 5M, teman-teman. Ya. Bentuknya apa sih? Kita lihat di sini. Ini ada properti. Properti ini sayang kita nggak kelihatan ya, mungkin sekitar 9%-an. Tabungannya 1%. Ya. Dan ada 90% dari aset yang Alfonso miliki itu berasal dari yang namanya paper asset. Gitu ya. Ya at least Alfonso masih punya aset gitu kan ya, sekalipun tiap bulan dia minus 8 juta. Oke, go through, kita lihat lagi. Nah, ternyata si Alfonso ini nanti bisa melihat bahwa nih loh, total cicilan yang harus dibayar setiap bulan tuh ternyata 11.500.000, teman-teman. Ya. Jadi dari sini dia 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 awalnya dia sudah ngelihat nih total pengeluaran bulanan dia adalah 33 juta gitu kan ya. Kalau kita breakdown lebih dalam, ternyata cicilan dia sebulan-sebulan tuh 11,5 juta rupiah. Dari mana? Properti rupanya yang paling besar. Dia harus bayar tuh properti, ada 65%. 35%-nya ada di kendaraan. Ini masih oke, teman-teman ya. Ini masih bagus. Yang repot kalau Anda gadget elektronik dan others. Ini kalau ini gede, wah ini bahaya. Gitu ya. Nah, ini yang harus dibayar setiap bulan oleh Alfonso. Gitu kan ya. Dan dari segenap cicilan ini, in total, kalau dia mau lunasin, ternyata dia masih harus bayar 966 juta rupiah, teman-teman.
Menarik ya? Ya, oke ya. Ini bagian depan dulu nih, teman-teman ya. Jadi ini yang nantinya akan Anda dapatkan ya. Terus kemudian di bawah, ini yang paling menarik karena Alfonso ini adalah untuk anak apa namanya, dia masih punya anak dua ya. Umur berapa? Umur 8 dan umur 6 ya. Yang kecil ya, yang besar umur 8, yang kecil umur 5. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, Alfonso nanti di dalam financial calculator ini juga saya akan mengajak Anda untuk bikin berapa sih dana yang harus Anda siapkan setiap bulan supaya apa yang Anda inginkan untuk anak Anda itu bisa tercapai. Menarik ya, teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah kalkulator pendidikan anak, ini saya secara pribadi saya punya satu experience yang mind blowing banget. Gitu ya. Jadi saya menemukan bahwa begini, jadi kebanyakan orang itu kalau ditanya, dia tahu, teman-teman. Besok saya ingin anak saya kuliah, let's say di Nanyang gitu ya, atau saya pengen kuliahin anak di Australia gitu. Oke, banyak orang bisa ngomong seperti itu. Mereka pengen kasih pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya pada saat kuliah. Bukan cuma kuliah sebetulnya, tapi di setiap jenjang pendidikannya. Ya, tapi rata-rata orang punya dream-nya itu pada saat mereka kuliah, gitu ya. Nah, oke, mungkin katakanlah ada sekitar mungkin 100 orang. Mereka punya impian itu, mereka tahu mereka mau sekolahin anak mereka kemana. Oke, kemudian ketika ditanya, oke, kalau kamu mau sekolahin anak kamu ke Nanyang, atau ke Australia, atau ke Taiwan, gitu kan ya, berapa sih dana yang mesti kalian siapkan? Nah, mungkin dari 100 orang yang punya impian tadi, ujung-ujungnya mungkin cuma tinggal 30 orang, teman-teman. Mereka tahu, akhirnya dari 30 orang ini mereka ngerti, oh, kalau saya mau kirim anak saya ke sana, maka saya harus siapin uang, let's say, katakan bisa 1 M, gitu ya. Itu mungkin cuma 30 orang, dari 100 orang yang punya impian. Nah, go through, lebih dalam lagi, gitu kan ya. Ketika ditanya, oke, kalau you mau punya impian dana 1 miliar untuk sekolahin anak, gitu kan, berapa sih yang harus kamu siapin dari sekarang? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Ya, rupanya sangat sedikit orang yang pada akhirnya mengerti. Kalau saya mau punya 1 miliar di depan, di ujung nanti untuk persiapan dana kuliah anak saya, maka berapa yang harus saya siapkan hari ini setiap bulan? Mungkin dari 30 ujung-ujungnya cuma tinggal 5 orang. Saya kebetulan tidak punya angka statistiknya gitu ya, tapi saya menemukan banyak sekali orang berada di dalam jebakan tersebut. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya itulah yang menyebabkan 95 orang lainnya mungkin merasa sangat-sangat kesulitan dalam mencapai impian mereka. Pada akhirnya waktu terbuang, kerja udah mati-matian, tapi mereka nggak ngerti bagaimana, kenapa impian mereka tidak tercapai. Pada akhirnya saya menemukan itu simple, karena kita nggak ngerti goal setiap bulan yang mesti dicapai. Ya, dan lewat kalkulator pendidikan ini, nanti saya akan ajak kita semua untuk melihat tentang masalah hitung-hitungannya, angkanya berapa dan lain sebagainya. Dan berikutnya di sini nanti akan ada yang namanya action plan, teman-teman. Ya, jadi bukan cuma sekedar ngomong-ngomong aja gitu kan, tapi teman-teman di sini juga bisa dapetin yang oke, saya punya impian mesti siapin duit sekian gitu kan ya, dan kemudian saya mau actionnya seperti apa gitu ya. Oke, nanti di bawah ini ada tentang masalah afirmasi positif. Oke, teman-teman dapat overview-nya ya. Jadi di dalam report ini nanti ini yang akan Anda dapetin, filenya ini Anda bisa download langsung. Pesan saya, please kalau Anda ketemu rumus, tolong jangan di kotak-katik, karena kalau Anda kotak-katik nanti repot. Oke, ya. Nah, kalau Anda mau memulai, Anda tinggal klik yang ini, start. Tinggal diklik, beres. Anda sudah akan memulai step by step-nya. Anda sudah selesai, Anda mau reset semuanya, Anda klik reset. Maka semua datanya nanti akan terreset. Dan kalau Anda ngerasa bingung atau bahkan mungkin tertarik pengen konsul, pengen ngobrol gitu kan ya secara japri lewat WhatsApp, Anda tinggal klik tombol di sini dan pastikan laptop Anda itu terhubung ke internet. Karena ketika Anda klik tombol yang ini, Anda akan diarahkan ke WhatsApp web untuk masuk ke dalam WhatsApp-nya saya dan Kartika. Oke? Ya. Oke, saya akan kasih overview-nya. Yuk kita mulai yuk. Start, ini kita klik start. Nah, ketika Anda klik start, ini yang akan Anda masuk ke tempat Anda. Ini tinggal Anda ketik saja. Ini tanggal lahir, formatnya seperti ini.
Kalau dikasih kuning, mohon didiamkan karena itu artinya rumus, gitu kan ya. Ini sebetulnya sudah ada rumusnya nih, gitu kan ya. Nomor telepon dan lain sebagainya. Anda sudah isi ini, Anda klik for next step. Nah, di sini juga sama, orang-orang yang bergantung kepada Anda tinggal klik semuanya. Anda tinggal isi, Anda tinggal input. Tanggal lahir, Anda tinggal input tanggal lahir, maka nanti akan keluar rumusnya untuk menghitung umur mereka hari ini. Status, mohon tidak di ini, mohon nanti tinggal Anda clicking ini aja, tinggal dipilih, gitu kan ya. Kakak atau lain sebagainya, gitu kan. Untuk pekerjaan, Anda tinggal ketik. Oke, selesai dari sini, Anda tinggal klik next step. Nah, data pemasukan. Data pemasukan ini Anda tinggal masukin. Ini kalau dalam kasus Alfonso tadi, ini makanya kenapa dia cuma dapat gaji 25 juta. Gitu ya. Anda tinggal isi semua. Kalau list ini masih kurang, saran saya adalah di baris ke-10, Anda kasih others. Gitu ya. Anda kasih others saja berapa. Gitu ya. Udah selesai, pindah ke next step. Nah, di sini kita akan mulai main ke budget pengeluaran bulanan. Saya bagi dalam 4 kriteria besar, tabungan, asuransi, investasi agama, cicilan, terus ada pengeluaran tetap bulanan, ada pengeluaran dadakan. Ya, itu 4 kriteria utamanya. Oke, tabungan nanti ini Anda tinggal isi, jenis tabungan-tabungannya, amount-nya berapa sebulan, cicilan, apa aja sih yang jadi cicilan Anda, gitu kan, value-nya berapa, Anda tinggal ketik semuanya. Terus pengeluaran tetap bulanan. Nah, ini kan beda-beda nih ya, di antara kita ya semuanya ya. Ada uang dapur dan lain sebagainya. Nah, saran saya lagi-lagi, kalau ini barisnya kurang, supaya tidak mengganggu rumus, Anda tulis aja others, gitu ya. Others berapa, masuk ke sini. Tuh ya. Dadakan, kalau Anda punya dadakan dan lain sebagainya, Anda siapin. Dadakan nih apa sih? Dadakan nih biasanya, sometimes kan kita mesti bayar asuransi mobil, gitu ya, atau mungkin anak ada uang buku, gitu, dan itu kan pengeluaran dadakan sifatnya. Anda tinggal isi semua. Selesai pengeluaran dadakan, Anda klik for next step. Nah, oke. Oke, teman-teman, ini yang menarik ya. Again, tentang masalah dana pendidikan. Saya sedikit stop share dulu. Nah, tentang dana pendidikan, teman-teman, seperti yang tadi saya udah utarakan di depan, saya coba review lagi ya. Mungkin dari 100 orang, kalau ditanya, mereka punya impian nggak atas impian mereka? Yes, saya yakin mereka punya, gitu ya. Mereka punya impian nggak sih mau sekolahin anak kemana? Mungkin mereka bisa jawab sampai di situ, ya. Tapi ketika diterusin, kalau mau siapin anak sekolah di sana, you mesti siapin duit berapa? Nah, mungkin, let's say dari 100 mungkin akan shrinking jadi mungkin tinggal 30, gitu kan ya. Dan seperti cerita saya tadi, dari 30, mungkin pada akhirnya hanya tinggal 5 orang yang mereka ngerti kalau mereka mau sekolahin anak mereka di Nanyang atau mungkin di OC, gitu kan ya. Ternyata mereka harus siapin berapa dananya setiap bulan mulai dari hari ini, gitu ya. Nah, mungkin itu cuma tinggal 5 orang. Itulah sebabnya dari 100 orang tadi, pada akhirnya cuma ada 5 orang yang pada akhirnya betul-betul bisa mengantarkan anaknya kuliah di tempat yang mereka sudah idam-idamkan. Ya, bukan karena mereka hebat sebetulnya, tapi karena mereka ngerti. Otak mereka dikondisikan sangat-sangat detail. Oke, setiap bulan saya harus kejar angka sekian. Kenapa? Karena saya tahu ujungnya. Gitu, ya. Oke, yuk kita balik ke ini ya. Saya akan share screen lagi. Financial calculator. Oke, teman-teman, mari kita bermain-main dengan hal ini. So, di sini sudah saya siapin. Ini again ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau coba compare, bisa download di Play Store, cari namanya Financial Calculator. Anda akan ketemu yang modelnya mirip-mirip kayak begini. Anda bisa pakai, Anda bisa tes angkanya sama atau enggak, ya. Oke, katakanlah teman-teman target dananya adalah 500 juta. 1 M deh. 1, 2, keluarga, keluarga. Ya. Nah, kapan mau kumpul? Di sini sengaja saya taruh ini sifatnya adalah tanggal. Ya, dalam kasus contoh ini saya akan setting katakanlah tanggalnya adalah 10 tahun lagi. Kan tadi anak si Alfonso yang pertama 8 tahun ya. Maka si Alfonso punya waktu 10 tahun lagi nih. Gitu ya. 10 tahun dia harus berjuang, dia mesti siapin berapa banyak sih gitu kan dana yang mesti disiapin ya. So, sekarang 13 Juli 2021, maka saya akan setting misal 13 Juli 2021 berarti 31. Oke. Ya, so Alfonso punya waktu 10 tahun dari sekarang, dari hari ini ya untuk menyiapkan dana pendidikan anaknya senilai 1 miliar.
10 tahun mendatang. Ya, 1 miliar tuh gede atau kecil? Berdasar literatur yang saya temui, ya memang rata-rata segitu di tahun 2030-an. Ya, jadi kalau Anda mau siapin karena pendidikan buat anak ya kurang lebih Anda mesti siapin sekitar 500 juta lah. Ya, 10 tahun lagi. Ya, mantap ya, 10 tahun lagi ya. Oke, berikutnya. Status saat ini. Uang di tabungan Anda sekarang berapa? Yang khusus untuk pendidikan anak. Kalau Anda hari ini tabungannya masih campur-campur gitu ya, Anda belum pernah sisihin, Anda boleh pilih. Mungkin Anda mau siapin dengan apa namanya? Ya memang Anda mau splitting gitu ya, atau let's say dalam kasus ini kita bikin nol. Ya. Suku bunga per annum. Rata-rata biasanya kita ngambil 5 sampai dengan 6%. Kalau Anda checking, Anda browsing di googling, Anda coba cek suku bunga deposito atau suku bunga tahapan gitu ya. Kalau saham boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saham itu kan dia ada naik turun ya, jadi dia lebih fluktuatif. Saran saya dalam hal ini kita kasih ambil angka deposito. Ya, angkanya berapa? Ambil yang moderat, 6%. Nah, oke. Jadi kan teman-teman, keluar ya. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau Alfonso dia mau siapin uang 1 miliar rupiah 10 tahun lagi untuk pendidikan anaknya yang pertama saat kuliah, maka per bulan dia harus siapin dana 6.100.000 rupiah per bulan. Khusus buat drawer yang ini, drawer budget yang pendidikan. Oke, atau setahun kalau dia tembak per tahun, dia mesti bayar sekitar 75 juta. Kalau itu dia lakuin selama 10 tahun, maka niscaya dia akan dapetin. Dia akan dapetin angka 1 miliar di depan. Ya. Oke? Cukup mind-blowing? Oke ya. Saya cukup terbuka dengan hal ini. Begitu saya dapetin angkanya, wow. Iya ya. Ingat, ini drawer khusus untuk dana pendidikan anak. Bukan untuk biaya pensiun Anda, belum nih dengan biaya pensiun, belum dengan biaya tabungan, biaya jalan-jalan, ini belum termasuk. Jadi ini murni hanya untuk tabungan, ini yang harus Anda siapin. Oke, nah ini yang tadi saya sebutin, ada action plan. Di sini saya sudah siapin, ya. Activity Anda mau ngapain? Let's say katakan Anda mau jualan online, ya. Kapan akan dimulai? Katakanlah misal bulan November. November 2021. Kemudian selesainya kapan? Katakanlah Anda akan kejarin ini selama 2021 3 tahun. 2024 gitu kan ya. Target pencapaian dari jualan online 3 tahun ini, katakanlah Anda akan tutup itu misal 400 juta. Oke, kemudian berikutnya Anda bisa terusin ke bawah. Ya. Atau mungkin ya apapun, Anda boleh tulis ini semuanya. Yang jelas harapan saya adalah dari seed yang ini, dari financial goal ini, Anda bukan cuma sekedar mengerti, bukan sekedar dapetin berapa budget yang Anda perlukan, tapi Anda tahu activity apa yang harus Anda lakukan. Ya, oke, selesai. Anda bisa lanjutkan ke next step. Di sini Anda silakan lanjutkan. Anda isi dengan aset-aset yang hari ini sudah Anda miliki. Ya, ini ada rumah utama, bla bla bla. Again, kalau nggak cukup, Anda bisa klik yang others, gitu ya. Selesai, Anda tinggal klik for next step, masuk ke sini, dan ini masuk ke yang masalah cicilan yang tadi. Ya, mohon yang warna kuning-kuning ini jangan dikotak-katik, itu rumus, teman-teman. Oke ya. Oke, nah kalau Anda sudah selesai, Anda tinggal langsung klik yang tadi, klik for generate report, dan ini yang akan Anda dapatkan. Anda akan balik ke sini. Oke, asik teman-teman ya. Nah, ini ada pengeluarannya semua segala macam. Anda bisa baca pelan-pelan, gitu kan ya. Dan saran saya adalah Anda, terutama ini, semua ini Anda print reportnya, dan terakhir Anda tulis afirmasi Anda. Anda mau jadiin ini seperti apa nantinya. Oke? Oke, kalau sini sudah selesai, Anda bisa klik reset, dan datanya akan balik lagi. Gitu ya. Oh, sorry. Oke. Oke, nanti yang reset ini ntar coba saya benerin sedikit ya. Oke.
Oke, teman-teman, jadi itu adalah financial calculator yang Anda sudah bisa dapatkan di dalam Tribe, gitu kan. Silakan download financial calculator yang sudah saya siapkan, silakan Anda pakai, Anda mau bagiin ke orang lain juga Anda boleh. Bahkan kalau Anda mau jual juga bolehlah, terserah gitu ya. So, harapan saya adalah kita bisa semakin erat komunikasinya, ada apa-apa Anda bisa langsung sharing di dalam Super Family Tribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.